Selamat datang di Koma Channel. Nah, gimana nih kabarnya nih? Semoga pada baik ya. UTBK udah hampir, jadi kalian harus siap-siap. Langsung materi. Tenang kok, ini materinya dikit banget. Nggak nyampe 5 menit mungkin. Nah, kali ini gue bakal ngebahas tentang persamaan kuadrat UTBK. Nah, biasanya kan persamaan kuadrat menjadi langganan ya soal-soal di UTBK. Dimulai dari bentuk umum persamaan kuadrat. Ada ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, solusinya atau akar-akarnya itu x1, 2 sama dengan min b plus minus akar dari d atau diskriminan per 2a dengan diskriminannya itu sama dengan b kuadrat min 4ac. Nah, ini sebenarnya orang banyak gak tahu. Ini rumus Al-Khawarizmi sebenarnya. Biasa orang kan nyebutnya ini rumus kecap kan. Rumus kecap bang. Terus ada jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, orang-orang nih belum tahu juga apa namanya. Ini namanya rumus Vieta. Cuman Vieta sederhana. Tapi Vieta tuh sebenarnya untuk banyak banyak pangkat lah. Ini kan pangkatnya 2. Karena sebenarnya ada pangkat 3, pangkat 4 dan seterusnya. Itu menggunakan rumus Vieta atau Vieta formula. Nah, ini yang sederhana nih. Pertama ada jumlah akar-akar persamaan kuadrat itu menggunakan rumus ini, x1 tambah x2 sama dengan min b per a. Hasil kalinya itu x1 kali x2 itu sama dengan c per a. Terus selisih itu maksudnya dalam mutlak ya, x1 kurangi x2 sama dengan mutlak dari d atau diskriminan per a. Kenapa harus menggunakan mutlak? Karena selisih. Selisih itu berarti kan pengurangan antara data yang besar dikurangi data yang kecil. Terus yang terakhir, bentuk simetri akar-akar persamaan kuadrat. Nah, gue sadar bahwa memang soal-soal UTBK itu kayak tricky gitu kan. Maksudnya kayak banyak banget soal yang gak nyambung dengan materi. Nah, biasanya penyelesaiannya itu memang harus ada seninya. Nah, seninya itu diambil dari beberapa bentuk. Nah, salah satu bentuknya itu kayak gini. Ada x1 kuadrat tambah x2 kuadrat bisa disamakan dengan bentuk ini. x1 kuadrat min x2 kuadrat bisa disamakan dengan ini. Terus yang paling sering ya yang gue inget itu di poin ini. X1 pangkat 3 dikurangi X2 pangkat 3 itu sama dengan kayak gini. Itu yang gue inget kalau X1 pangkat 3 dikurangi X2 pangkat 3 keluarnya kayak gitu. Dan seterusnya kalian bisa screenshot atau apalah. Bisa catat mungkin. Karena catat tuh menurut para peneliti, kalau lu misalkan screenshot dengan lu catat, itu ilmunya bakal terserap kalau kalian catat. Kenapa? Karena indera yang kalian gunakan ketika belajar itu bukan hanya mata. Oke, langsung aja ke soal ya. Nah, dari tampilannya kan udah beda banget. Ini background hitam gitu. Ini gue sukanya biar kalian tuh gak jenuh dengan warna putih atau apa. Oke, nomor 1 ini gue mulai dengan soal yang sederhana banget kata gue sih. Gue yakin banyak lah dari kalian yang bisa menjawab ini. Oke, ini kan pertanyaannya 1 plus 6 per x plus 9x kuadrat sama dengan 0. Maka nilai dari ini. Nah, ini sebenarnya gampang ya. Kalian gak harus kalikan silang. Karena nanti kalau kalian silang, kalian hanya nyari x-nya. Nanti nyari x-nya terus dimasukin ke sini. Ya anggap aja 3 per x-nya itu sama dengan apa ya? A gitu misalkan. Jadi kan soal ini kan jadi 1 plus 2a. Karena kan 6x tuh 6 per x tuh sama dengan 3 per x kalikan 2. Ini sama dengan a kuadrat sama dengan 0. Ini kalau kita jabarin jadinya a kuadrat a plus 1 kuadrat sama dengan 0. Sehingga a sama dengan min 1, ya kan? Jadi ya karena yang ditanya itu A, ya jadi gampang. Ini dapat nih. Jawabannya A. Cakep. Easy kan? Nggak nyampe 1 menit kayaknya nih. Oke, soal nomor 2. Ini udah mulai ya sulit lah. Ini soal senam PTN 2008 Saintek nomor 13. Jumlah nilai-nilai M yang mengakibatkan persamaan kuadrat MX kuadrat min 3M plus 1X plus 2M plus 2 sama dengan 0. Mempunyai akar-akar dengan perbandingan 3:4. Adalah, oke, yang ditanya itu jumlah nilai M yang memungkinkan. Ini kan perbandingannya 3:4. Jadi, gua anggaplah 3A sama 4A. Karena gue bandingkan 3A sama dengan 4A, kalau kalian ingat rumus Vieta yang tadi, penjumlahan dari akar-akarnya 3A plus 4A itu kan sama dengan min B per A. Ingat-ingat, min B per A. Nah, karena di sini ini A, ini B, ini C. Ingat. Jadi kalau min B per A, karena min ketemu min jadi plus ya. Jadi 3M plus 1
per A. A-nya berapa? M. Jadi 7A sama dengan 3M plus 1 per M. Nah, habis itu perkalian dari persamaan kuadrat 3A kali 4A, 3A kali 4A itu sama dengan C per A. Nah, kita tahu bahwa C-nya itu sama dengan 2M plus 2. Jadi 2M plus 2 per M. Karena A-nya itu M, ya kan? Jadi ini sama dengan 12A kuadrat, 12A kuadrat itu sama dengan 2M plus 2 per M. Atau di sini bisa dikatakan A kuadrat sama dengan 2M plus 2 per 12M. Atau kalau gue sederhanain, karena ini bisa difaktorin jadi 2 kalikan M plus 1, ya kan, coret nih 2 sama 12, jadi M plus 1 per 6M. Nah, kita tahu juga bahwa 7A sama dengan 3M plus 1, sehingga A-nya itu sama dengan, ini gue lupa nih, 3M plus 1 per 7M. Maka dari itu, kalau gue kuadratin nih, A ini nih, akan sama dengan ini, A kuadrat ini. Jadi kalau gue kuadratin nih, A-nya kayak gini, A kuadratnya kayak gini. Kalau gue kuadratin jadi 9M kuadrat plus 6M plus 1. Kalian bisa faktorin sendiri lah. Per 49M kuadrat. Itu sama dengan M plus 1 per 6M. Ini gue coret nih M-nya. Ini 2-nya gue coret jadi 1. Terus gue kalikan silang, sehingga jadinya 54M plus 36M plus 6. Ini gue lupa kuadratnya, kuadrat sama dengan 49M kuadrat plus 49M. Ini kalau gue pindah ke kiri semuanya, 5M kuadrat min 13M plus 6 sama dengan 0. Kalau kalian faktorin, ini kalau kalian faktorin jadi 5M min 10M, 5M kuadrat min 10M min 3M plus 6 sama dengan 0. Atau 5M difaktorin ini jadi M min 2, ini min 3, M min 2 sama dengan 0. Jadi 5M min 3 kalikan dengan M min 2 sama dengan 0. Atau M-nya itu sama dengan 3 per 5, atau M-nya itu 2. Nah, pertanyaannya adalah jumlah nilai-nilai M. Berarti tambahin aja nih ya. Kalau ditambahin jadi 13 per 5. 13 per 5. Ini jawabannya. 13 per 5. Oke, ini ada B jawabannya. Nah, nomor 3. Persamaan X kuadrat plus 1 min A X min A sama dengan 0. Mempunyai akar-akar X1 lebih besar dari 1 dan X2 kurang dari 1. Nah, jadi kita nyari interval dari A itu. Nah, gimana caranya? Nah, mungkin kalian bingung ya, ini gimana ya cara ngefaktor ini? Jawabannya tinggal kita faktorkan aja. Tinggal kita faktorkan. Cuman mungkin permasalahannya karena ini bukan angka, jadi kalian bingung. Nah, saran gue kalau kalian nemu soal kayak gini, ya tinggal jabarin dulu. Ini jabarin dulu. Nah, jadi kalau dijabarin jadi X kuadrat plus X min A sama dengan 0. Habis itu ya kita tinggal faktorin aja. Ini kan jadi X plus 1. Ini min A keluarnya X plus 1 juga sama dengan 0. Jadi X min A kalikan dengan X plus 1 sama dengan 0. Sehingga ini jadinya X sama dengan A atau X sama dengan min 1. Nah, kita tahu bahwa X1 itu lebih besar 1 dan X2 itu kurang dari 1. Nah, di sini kan ada ini nih. Salah satu X itu sama dengan min 1. Nah, karena min 1 itu ada di sini, jadi ini X2-nya, ini X1-nya. Nah, X1-nya itu sama dengan A katanya. A-nya berarti lebih besar 1. Lebih besar 1. Karena ini tinggal ubah aja nih. Sehingga jawabannya itu B. Memang ada tricky kalau kalian nggak tahu cara memfaktorkannya. Tapi ingat, saran gue tadi, kalau misalkan kalian nggak bisa ngefaktorin kayak gini, ya jabarin aja dulu. Jabarin aja ini. Habis itu baru di kayak gini kan. Oke, sekarang nomor 4. Jika 2 adalah satu-satunya akar persamaan kuadrat ini, maka nilai A plus B. Ini sebenarnya kalian bisa menggunakan rumus Veta. Atau gini, ada 3 sih sebenarnya. Kan rumus Veta itu rumus Veta sederhana ya. X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Min B per A. Terus X1, X2 sama dengan C per A. Tapi kalau kalian lebih advance ya, ini 2 itu karena ini adalah akar. Artinya kalau 2 ini dimasukkan ke dalam persamaan ini, itu bakal memenuhi. Artinya kalau misalkan X-nya ini diganti 2, jadi kan 1/4 kalikan 2 kuadrat
plus B kalikan 2 plus A sama dengan 0. Sehingga ini jadi 1. Ini jadi 2 plus 2B, sorry. Plus A sama dengan 0. Sehingga 2B plus A sama dengan min 1. Ini dapat satu persamaan. Persamaan. Terus ada ini nih. Gue pakai yang ini aja. Terserah sih mau pakai yang ini atau pakai yang ini. Gue pakai yang atas aja. Nah kalau misalkan gue pakai yang atas, kan X1 sama X2 nya kan sama-sama 2. Ya kan, karena satu-satunya artinya 2 plus 2 itu sama dengan min B. Min B berapa? Ini. Min B per A. A nya berapa? 1/4. 1/4. Atau ini hasilnya 4 sama dengan min 4B. Sehingga B nya itu sama dengan min 1. Nah kalau min 1 ini gue tarik ke sini. Nah ke sini. Sehingga dapat min 2 plus A sama dengan min 1. Sehingga A nya sama dengan 1. Nah pertanyaannya adalah A plus B. Jadi tinggal tambahin aja 1 tambah minus 1. Hasilnya 0. C jawabannya bosku. Nggak terlalu sulit sih, nggak terlalu sulit. Cara nomor 5. Nah ini udah main-main sih. Menurut gua ini main-main udah. Persamaan kuadrat yang punya akar A dan B. Sehingga 1/A plus 1/B itu sama dengan 7/10. Ini main-main di Vieta. Kalau kalian nggak tahu rumus atau formula Vieta udah pas aja udah pasti. Ini kan artinya kalau kita operasikan yang ini nih. Hasilnya kan AB B plus A sama dengan 7/10. Artinya karena AB adalah akar-akarnya, ingat rumus Vieta kan kayak gini. X1 kalikan X2 itu sama dengan C per A. C per A. C per A. Itu sama dengan berapa? 10. Terus penjumlahannya itu sama dengan min B per A. Min B per A. Itu sama dengan 7. Artinya, kalau gue anggap A-nya itu 1, A-nya ini 1, C-nya itu sama dengan 10, min B-nya itu sama dengan 7, atau B-nya itu sama dengan min 7. Sehingga persamaan yang AX kuadrat tuh AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, itu jadi X kuadrat, karena A-nya itu jadi 1, B-nya itu jadi min 7X plus C, C-nya 10, sama dengan 0. Sehingga jawabannya kayak gini. Nah, mungkin kalian berpikir, wah kok bisa ya kayak gitu ya? Emang, karena ini yang kata gue tuh seni matematika. Emang nggak bisa dijelasin, nggak ada di materi pasti nih. Ini hanya penalaran. Karena matematika tuh ada yang materi, ada yang penalaran. Dan kayaknya kalau TPA, Saintek itu banyak penalarannya. Jadi jawabannya itu D ya.